Nah, sekali sama tuh duduk serangan. Kalau begitu saya buka ini kursi semua ini. Assalamualaikum pagi kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita ada bersama-sama lagi pada pagi hari ini. Minggu lepas kita dilayani oleh saudara kita dari siapa yang tidak kenal dia bukan orang lain juga. Kalau kita baru bukan orang lain, saudara kita juga. Saudara dalam Kristus, saudara dalam silap sedikit dari nama tidak jauh kita pusing-pusing ya semua nih. Jadi Tuhan mengasihi kita. Saya gembira karena dapat bersama-sama di jemaat di Minawon. Kalau kamu ikut itu video yang saya kasih post yang minggu lepas ibadah sana itu, yaitu bercakap tentang kasih Bapa. Jadi saya tidak akan ulang itu. Kalau kita lihat dari awal tahun, malah dari waktu Christmas, kita lihat Firman menjadi manusia, itu Yesus Kristus. Dan Firman datang menjadi manusia karena satu tema Tuhan, yaitu karena kasih Tuhan. Tuhan mau memulihkan kita, kembalikan kita seperti zaman Adam. Malah lebih tepat lagi, lebih daripada zaman Adam. Firman Tuhan mengatakan jikalau Adam yang pertama itu satu dosa itu menyebabkan semua orang berdosa, apalagi Yesus kan Adam yang kedua ini. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan mau memulihkan kita dan kita belajar di awal tahun tema kita langsung kita letakkan. Kita berani menghadapi tahun baru 2023 ini karena satu hal ini, yaitu Tuhan sayang dengan saya. Jadi kita sudah establish itu, kekristenan kita bukan saya mengasihi Tuhan, bukan obligasi saya, bukan keagamaan saya, kepatuhan saya, bukan kesetiaan saya. Tuhan hargai, Tuhan mau, saya percaya nih. Sebagai pemimpin gereja juga saya mau supaya jemaat setia. Tapi itu bukan dasar kita sebagai orang Kristen. Dasar kita menjadi orang Kristen adalah karena Tuhan yang mengasihi saya. Maka firman Tuhan mengatakan yang menjanjikan ini pada kita itu adalah setia, kan? Tuhan yang sendiri cakap dengan kita bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita punya perspektif pikiran kita sebagai orang manusia, malah sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kadang-kadang silap, kita salah, kita rosak, karena kita dipengaruhi oleh pikiran dunia. Malah juga musuh kita iblis yang mau alihkan daripada Tuhan Yesus sebagai pusat, menjadi kita yang jadi pusat. Daripada Yesus yang jadi fokus, kepada kita yang menjadi fokus. Sehingga kekristenan kita ialah apa yang harus saya buat, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya patuhi, apa yang harus saya disiplinkan diri saya, apa yang harus saya berubah dan sebagainya. Kan? Sebenarnya kekristenan kita adalah berbicara tentang Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu. Nah, kita belajar ada sepertinya tiga sudah, yaitu pertama di awal tahun kita belajar tentang yang ibadah pertama yaitu kasih Tuhan, kan? Kemudian yang kedua kita belajar tentang kasih gembala. Bersingkat lagi itu last week, minggu lepas kita bercerita tentang belajar tentang kasih gembala. Bukan domba yang mengasihi gembala, tapi gembala yang mengasihi domba. Dan kita belajar bahwa pertobatan itu bukan domba yang kembali kepada gembala. Kita punya perspektif tentang pertobatan itu seperti domba yang dari hutan, luka-luka sudah mungkin karena serang serigala, ataupun luka-luka karena duri sudah, bulu putih sabun sudah, kan? Saya harus bilang, Tuhan, ini saya pulang ke kandang, saya minta ampun, saya minta maaf, saya salah, sekarang saya mau balik ke kandang. Tidak. Kalau kita lihat apa yang Tuhan ajar kita, kasih gembala yang pergi, gembala yang tinggalkan, yang saya bilang, gembala yang pergi, gembala yang cari, gembala yang menemukan, gembala yang ambil dan angkat. Bukan dia bilang, sampai pulang sendiri, tidak. Dia angkat lagi itu domba dan dia bawa pulang, dan sampai dia bawa pulang seperti dia rawat itu domba yang cedera. Kemudian dia katakan, tetanggaku, mari kita sama-sama celebrate, kita bergembira, kita merayakan karena saya punya domba yang bilang sudah saya temukan. Kemudian firman Tuhan katakan, demikianlah seorang berdosa bertobat. Ada sukacita di surga bila ada seorang berdosa bertobat. Jadi pertanyaan kita, seperti sudah kita jawab, bagaimana domba itu bertobat? Kan? Kita tentang pertobatan berubah betul-betul.
bukan tentang saya, tapi tentang gembala yang datang dan cari dan selamatkan kita. Dan pada minggu lepas di Nawah kita belajar kasih Bapa. Dan sebenarnya jika kita lihat di dalam itu Lukas 15, dia ada tiga sebenarnya. Tiga ilustrasi ataupun tiga perumpamaan yang Tuhan Yesus bagi. Yang pertama yaitu domba yang hilang, kan? Yang kedua yaitu siling yang hilang, koin ataupun duit siling yang hilang. Yang ketiga ialah anak yang hilang, kan? Jadi semuanya anak yang hilang. Dan selalunya orang bilang, nah tengok, kalau koin sama itu domba memang nggak akan cari. Tapi kalau yang anak yang hilang itu anak pulang sendiri, kan? Tapi kita sudah belajar, banyak kali sudah kita belajar. Mungkin kadang sudah boring sudah. Tapi saya tidak pernah, orang bilang pernah mau kasih ingat kita ini tentang kehidupan kita sebagai anak yang dikasihi Tuhan. Anak ini bertobat, tapi dia bukan bertobat secara jujur, secara ikhlas. Ketika dia dalam keadaan sengsara, makan makanan babi pun tidak diberi pada dia. Sudah ingat, dia bilang, di rumah bapakku banyak orang, banyak pekerja. Dia ini bekerja sekarang nih di kandang babi. Di rumah bapak saya ada banyak pekerja. Dan pekerja bapak saya ini semua dapat makan. Malah ada lagi dalam simpan, ada lebihan lagi. Tapi saya sendiri menderita kelaparan. Oh itu saya mau kembali kepada bapak. Nah, dia mau kembali kepada bapak bukan tujuan dia apa, saya minta maaf, saya minta ampun, saya salah betul, macam saya tidak dapat sabar-sabar tunggu kau mati, saya mau dapat harta, saya selepas kau mati saya kasih, saya menyesal karena saya kasih habis harta kau berpoya-poya salasi, dan sekarang saya mau bertobat kembali kepadamu, saya minta maaf karena saya salah dengan bapak. Bukan, alasan dia untuk balik kepada bapak dia sangat jelas, yaitu dia punya pekerja, bapak dia dapat makan, dia di sini mati kelaparan, jadi dia mau bertobat. Dia kembali kepada bapak dia supaya dia dapat makan. Benar sebanding dengan saya. Jadi dia punya rehearsal, dia bilang sebelum dia mau cakap, dia punya objektif sebenarnya. Bila orang bercakap dengan kita kan, dia bagi dulu yang manis-manis, tapi dia di ujung itu dia punya cakap, baru dia mau kasih tahu yang dia tujuan sebenarnya, Pak. Kan? Oh, kau bagus, kau ini bagus betul, boleh pinjam duit kan? Boleh paham, boleh bersama dengan saya kasih ilustrasi. Jadi ini anak itu sudah pikir begini, dia bilang, saya akan kembali kepada bapak dan saya akan cakap begini. Dia belum balik lagi, dia sudah rehearsal. Saya telah berdosa kepada sorga dan kepada bapak. Oh, noble betul kan? Bagus betul. Saya tidak layak lagi dianggap sebagai anak bapak. Dia macam yang saya tidak layak sudah. Kok layak macam siapa saja. Yang ketiga, ayat ketiga bilang, jadikanlah saya upahan bapak. Dia bilang, itu dia tujuan dia itu, karena dia punya pikiran sebelum itu pekerja bapak dia dapat makan. Jadi tujuan dia mau makan. Tapi yang dua ayat pertama itu untuk mau pancing ya, akhirnya bapak dia bilang, mungkin begini dia bapak dia, pikiran bapak dia kan, pandai pulang juga dulu minta harta, sekarang sudah sengsara, tahu sudah jarak sudah baru balik. Dia pikiran bapak dia seperti itu. Jadi bila dia cakap bapak saya sudah berdosa punya bapak dia, oke lah dia sudah bertobat, oke lah dia sudah menyesal apa yang dia buat. Tapi apa yang kau mau? Nah, begitu kan? Ya oke lah saya maafkan kau, tapi apa yang kau mau? Bapak belikah saya jadi pekerja. Dia tidak mau klaim sebagai anak. Dia tidak mau klaim kedudukannya sebagai anak. Tapi pikiran dia berubah, pikiran dia berbeza dengan apa yang dipikirkan oleh bapak. Bapak dia nampak dari jauh dia sudah nampak kata, itu anak saya dia pergi jumpa. Pergi maaf ya kan? Maksud bukan hanya dia pergi peluk anak dia, belum mandi lagi dia dari kandang babi, dia peluk anak dia cium. Maksud apa dia buat? Dia taruh sepatu, dia taruh cincin, dia taruh jubah. Nah, anak ini hanya sempat cakap dia punya rehearsal dia yang dua ayat yang pertama saja. Bapak, saya telah berdosa terhadap Bapak dan terhadap surga dan terhadap Bapak. Saya tidak layak lagi dianggap sebagai anak Bapak. Ayat yang ketiga itu yang penting itu supaya dapat makan. Jadilah saya bekerja. Tapi buat apa dia cakap yang ayat yang ketiga? Kalau Bapak dia bilang dia sudah kasih kasut, dia sudah kasih cincin, kasih jubah, dia bilang sembelihlah, dia bilang. Lembu yang paling tambun, yang paling gemuk, dia bilang anak lembu yang paling kasih makannya, kita buat pesta. Tidak pesta jadi pekerja karena sudah dapat makan. Nah ini saya bilang kalau saya ini kan saya terjemahkan ataupun saya tafsir ini bahwa ini pertobatan yang tidak, ini pertobatan menggambarkan banyak orang Kristen yang tidak ikhlas. Kadang-kadang tujuan kita mau bertobat itu lain daripada yang pikiran Bapak.
Tapi kasih Bapa itu luar biasa. Sebenarnya mengapa sepatu tajuk ini bukan anak yang hilang, tapi Bapa yang baik. Jadi itu tema yang saya bawa pada minggu lepas, pada minggu ini. Amin. Kita bersatu ayat. Kamu tahu apa yang kita dengar dari awal tahun ini? Anggaplah ini tahun ini refresher, satu sesi yang baru untuk kita sebagai orang percaya. Kamu tahu kan Tuhan sedang berusaha mau meyakinkan kita. Si penuh tua yang bercakap itu tidak. Saya dan juga pengkhotbah di mimbar, orang-orang percaya, orang Kristen, jemaat Tuhan, hanyalah saluran saja. Yang Tuhan mau lakukan adalah menyampaikan message kepada Anda semua. Begini Pak, kalau kamu ada orang yang sayang dengan kamu, dia akan pujuk. Saya percaya kalau Bapak, dengan Petrus kita sebagai Bapak, kita tahu kita mau beri yang terbaik pada anak kita. Kita sudah ada gambaran apa yang terbaik untuk anak kita. Kita mau pujuk orang percaya apa yang kita pikir bahkan walaupun kita tidak sempurna lah, tapi yang berpikir ini yang mau memberi keyakinan kepada Anda dan saya ini adalah Bapak kita di surga. Surga yang tahu itu keperluan dan juga masa depan kamu. Dia tahu apa yang terbaik, apa langkah dan keputusan yang harus kamu ambil. Dan itu berbeda dengan cara pikir. Tuhan, kamu tahu kan macam apa Tuhan Bapa di surga kita mau sebenarnya kita miliki. Tuhan mau ubah cara pikir kita. Kamu tahu apa itu bertobat? Bertobat dalam bahasa Greek ialah metanoia. Apa itu metanoia? Metanoia ialah mewarnai pikiran kita dengan pikiran yang baru, mewarnai pikiran kita dengan pikiran yang baru. Masih ingat lagi dalam Roma 12? Firman Tuhan mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Maksudnya pemikiran, cara pikir, corak pikir kita. Bertobat maksudnya berpikir berbeda dengan pikiran dunia ini, tapi berpikir dan terima pikiran, cara pikir Tuhan. Amin. Itu bertobat. Jadi kalau orang bilang di gereja kita ini di Bioring, macam dia ada pertobatan, sebenarnya kita salah. Setiap kali kita dengar firman Tuhan dan kita berubah pikiran kita bertobat sebenarnya. Mungkin pertobatan yang kamu pikir ya pertobatan yang orang macam ke depan mimbar, nangis, pukul-pukul dada. Oh Tuhan, saya berdosa, saya mau kembali, saya mau minta ampun. Mungkin itu kamu pernah nampak pertobatan. Pertobatan sebenarnya lebih, orang bilang lebih special, lebih saya katakan sebenarnya simpel, tapi bukan simpel sebenarnya, karena ini ada dihiasi dengan darah Yesus, amin. Yaitu dengan cara kita pikir. Jadi pada hari ini saya mau bawa kita untuk dibebaskan, boleh? Dengan firman Tuhan. Dalam satu hal ini Tuhan membebaskan kita, yaitu pembebasan daripada kutuk hukum Taurat. Dulu bersama dengan saya. Mari kita lihat firman Tuhan. Yang terdapat dalam Galatia pasal 13 ayat 14. Amin. Saya sudah bagi latar belakang pada kita tentang Galatia. Galatia ialah sebuah jemaat yang di antara semua nada penulisan Paulus kepada surat-surat kepada jemaat-jemaat macam di Efesus, di Korintus, kepada Timotius dan sebagainya pribadi dan juga tempat. Galatia adalah paling keras. Dia adalah satu penulisan yang kalau sebagai seorang gembala atau seorang bapak dia mendisiplinkan, dia merupakan teguran. Malah nada marah Paulus itu nampak di situ. Isunya ialah orang Galatia mereka sudah percaya pada Injil, amin. Sudah percaya pada Injil tentang kasih Tuhan, yang keselamatan yang mereka peroleh bukan karena usaha mereka, tapi oleh karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib, dan mereka hanya dengan percaya terima Yesus, percaya pada Yesus mereka selamatkan. Tapi ternyata mereka dibingungkan ataupun dimasukkan dengan pikiran yang lain. Dia sudah ubah daripada pikiran lama kepada pikiran Kristus tentang kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Tetapi datang sekumpulan orang yang mengaku sebagai orang Kristen juga di kalangan orang Yahudi, dia mengatakan bahwa tidak cukup hanya percaya, mesti buat. Mesti ada ibadah, mesti ada pendisiplinan dan sebagainya. Jadi Paulus mengatakan bahwa orang yang membawa Injil lain daripada yang dia sudah bawa itu terkutuklah dia. Amin. Jadi itu latar belakang di kitab Galatia. Jadi mari kita lihat dalam pasal 3 ayat 13.
14 firman Tuhan mengatakan begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Dia telah membuat ini, maksudnya dia telah digantung di kayu salib. Amin. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Nah, masih ingat lagi 2 minggu lepas bila kita bicara tentang kasih gembala. Amin. Kita menjadi ahli-ahli waris apabila Roh Kudus dikurniakan pada kita. Ahli waris apa? Ahli waris kepada semua janji yang Tuhan telah janjikan melalui Abraham. Amin. Yaitu menjadi berkat, mengalami berkat, menjadi berkat. Amin. Ini luar biasa. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, seperti tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Kalau kita lihat sini ada satu firman Tuhan satu yang kita boleh paham di sini. Tuhan membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, ada orang mengatakan begini. Jikalau kita tidak mau dikutuk, kan kita lakukanlah hukum Taurat yang sepenuhnya, betul kan? Ataupun kita bilang begini, kenapa Yesus harus mati untuk membebaskan manusia dari kutuk hukum Taurat? Karena ada satu halnya, yaitu karena manusia tidak boleh dibebaskan daripada kutuk. Malah karena ada hukum Taurat, ada kutuk. Hukum Taurat baik, tapi oleh karena kita gagal, kalau kita gagal lakukan, kita menjadi kutuk. Kita mendapat balasan daripada kegagalan kita. Nah, ada orang cakap begini lagi, Yesus hanya menyelamatkan mereka, beli bersama dengan saya. Yesus menyelamatkan mereka yang melakukan hukum Taurat, dia bilang. Beli bersama dengan saya. Kalau mereka boleh melakukan hukum Taurat sempurna, buat apa mereka perlu diselamatkan? Beli bersama dengan saya. Ini mungkin saya ulang balik kan. Ada orang cakap begini, oh betul ya firman Tuhan ini, tapi dia bilang hanya mereka yang dapat dan melakukan hukum Taurat dengan baik, baru Tuhan Yesus selamatkan. Jadi kalau mereka dapat lakukan dengan baik hukum Taurat, mereka tidak akan terima kutuk, betul tidak? Jadi buat apa mereka mau perlu diselamatkan? Jadi maksudnya sini ya, firman Tuhan ini adalah kepada mereka yang gagal. Firman Tuhan ini adalah kepada mereka yang tidak mampu melakukan hukum Taurat dengan baik. Saudara-saudaraku, ini firman Tuhan. Jadi adalah satu orang bilang bukan dilema, tapi satu pemikiran yang salah untuk menyatakan bahwa supaya kamu diselamatkan oleh Yesus, kamu harus melakukan hukum Taurat. Karena kalau kamu melakukan hukum Taurat dengan baik, buat apa kamu perlu diselamatkan dari kutuk? Karena mereka melakukan hukum Taurat dengan baik, tidak kena kutuk. Jadi mereka yang diselamatkan sini oleh Yesus adalah sebenarnya mereka yang gagal melakukan hukum Taurat. Dan kita sebenarnya sadar bahwa tidak ada seorang pun yang dalam dunia ini yang bebas daripada kutuk hukum Taurat. Semua kita, malah sejak Adam, malah sejak Abraham, malah sejak hukum Taurat diberikan, malah nabi-nabi yang di perjanjian lama, semua di bawah kutuk hukum Taurat ini. Apalagi kita semua ini yang bukan keturunan bangsa Israel yang menerima hukum Taurat ini secara langsung. Walaupun Paulus dia punya argumen, dia bilang, orang dusun pun ada hukum Taurat, lebih kurang macam apa? Dia bilang kamu orang yang pikir kamu tidak ada hukum Taurat, oleh karena kami bukan orang Yahudi, kami orang Yunani tidak ada hukum Taurat. Sebenarnya kamu ada. Dia bilang. Hukum Taurat itu di mana? Coba kita tanya diri kita, di mana hukum Taurat itu? Hukum Taurat itu tertulis di dalam hati kita. Kita tidak apa orang bilang, bukan macam secara intuitif ataupun secara naluri kita ada perasaan apa yang baik, apa yang jahat. Kita ada pilihan kan? Betul kan? Walaupun orang jahat, tapi dia tahu apa yang baik, apa yang jahat. Kan firman Tuhan mengatakan kalau sedangkan seorang bapak yang jahat pun dia tahu apa yang baik untuk bagi anak dia. Kalau anaknya minta roti, takkan dia bagi kalajengking kan, kasih ular dan sebagainya.
Acara orang Sunda, orang Sunda makan belagu. Oke, dia kembali ke jengking, tidak. Pertanyaan saya, di mana kita dapat ini hukum Taurat kita? Orang bilang kita bukan orang Yahudi kan? Jadi di mana kita dapat ini hukum Taurat kita? Kita dapat hukum Taurat ini ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka mulai memutuskan apa yang baik dan jahat berdasarkan pendapat mereka, bukan berdasarkan apa yang Tuhan pikir, apa yang Tuhan putuskan. 2 minggu lepas kita belajar 3 minggu lepas ada satu yang saya cakap ini yang luar biasa. Saya mau ulang balik ini. Pikiran Tuhan, pikiran kita ialah kita ada jahat baik kan? Kita bilang ini jahat, ini baik, ini kudus, ini tidak kudus, ini benar, ini tidak benar. Tapi ada satu yang Tuhan katakan. Tuhan bilang, dia cakap sama si Petrus. Tuhan bilang, kalau apa yang Tuhan sudah cakap sebagai halal, jangan kamu cakap haram. Jadi siapa yang menentukan halal haram? Adakah kita? Bapa di surga. Bapa di surga yang menentukan siapa benar dan tidak benar. Macam mana kita ditentukan benar? Oleh darah Yesus. Percaya pada darah Yesus, percaya pada kematian Kristus, kita dibenarkan. Orang bilang, mana boleh percaya saja mesti buat. Bapak di sorga tentukan kebenaran kita berdasarkan percaya. Itu sama dengan saya. Jadi kalau Bapak kau percaya pada Yesus, kamu dibenarkan, orang lain tidak bisa katakan kamu tidak benar. Apa yang Bapak cakap halal, jangan katakan haram. Saudaraku, kita dibebaskan daripada hukum Taurat. Firman Tuhan makan sini, Tuhan bebaskan mereka yang gagal melakukan. Bukan saja melakukan, tidak melakukan, karena yang tidak melakukan dengan setia hukum Taurat. Nah, saudaraku, bila saya cakap begini, bukan berarti kita mempromosikan hidup yang luwes, LUWES, ataupun yang buat apa saja pun boleh, bukan, tidak. Saya percaya bahwa apabila kita tahu kita dibebaskan dari hukum Taurat ini oleh karena darah Yesus, itu akan ada motivasi, bukan dari luar. Kalau dahulu kita berbuat benar supaya kita tidak kena kutuk oleh hukum Taurat. Jadi jangan buat nanti kena hukum karma. Jangan buat nanti apa yang kau buat orang lain kena sama kau, kan? Karena balas balik. Kan? Jangan makan duit haram nanti macam-macam lah kan? Nanti kita kena kutuk dan sebagainya. Saudara. Nah, tapi Tuhan menyelamatkan bukan hanya mereka yang sempurna, tapi mereka yang menyelamatkan bukan mereka yang gagal sempurna, tapi juga yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Kalau saya kan biasa dengar firman Tuhan begini, saya buat kesimpulan. Saya mau berjamaat sama-sama berpikir sama sedemikian rupa. Jadi, orang bilang ini, ada yang kata begini ya, tapi ini kebenaran. Yang orang bilang, jadi kalau begitu kalau saya gagal, kalau saya salah, ataupun saya tidak sempurna, saya tidak akan tutup hukum Taurat. Begitulah coba kita lihat ini. Tuhan membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Kita tahu mereka yang dibebaskan bukan mereka yang melakukan hukum Taurat. Karena kalau mereka yang dibebaskan itu adalah kumpulan mereka yang melakukan hukum Taurat, kita mau selamatkan, mereka tidak kena kutuk. Karena mereka buat melakukan hukum Taurat. Jadi yang kena kutuk ialah yang gagal melakukan hukum Taurat. Kan? Jadi kalau Tuhan selamatkan mereka yang gagal melakukan Taurat, mesti mereka ada kesilapan, pelanggaran dan sebagainya. Kamu katakan begini. Jadi, kenapa kalau begitu saya gagal pun saya tidak kena kutuk? Amin. Itu jawabannya. Apabila kita percaya pada Yesus, kita terima pada kebenaran firman Tuhan ini, walaupun Anda gagal, Anda tidak kena kutuk. Nah, saya mau masuk, saya punya message pada pagi hari ini. Kamu mungkin bertanya satu soal, kenapa kita mengalami macam pembalasan ataupun perkataan yang kita gunakan adalah kutuk oleh karena kesalahan kita. Kita berpikir bahwa mungkinkah apa yang saya buat dahulu menyebabkan saya sekarang mengalami semua ini? Malah ada hal-hal yang kita sudah alami. Yang bila kita buat salah saja ataupun kita buat pelanggaran saja, kita gagal saja, itu kita dapat yang impact, dia punya kesan. Nah, saudaraku, pada hari ini saya mau beritahu kamu bahwa kebenaran firman Tuhan ini adalah sangat-sangat luar biasa.
Dia katakan bahwa membebaskan kamu dari kutuk hukum Taurat. Darah Yesus. Bagaimana dia lakukan ini? Firman Tuhan mengatakan dia dikutuk supaya kita dibebaskan. Ada satu peristiwa di Alkitab di Perjanjian Lama. Ini Yesus ceritakan sendiri kepada satu pribadi, yaitu salah seorang imam. Oke, saya ingat seorang ahli Taurat, yaitu namanya Nikodemus. Kan dia cakap begini, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia akan ditinggikan, dia bilang. Maksudnya disalib. Si Nikodemus tidak paham. Malah satu peringkat Tuhan bilang, kalau kau tidak dilahirkan kembali, kau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dia bilang, macam mana saya mau lahir kembali? Saya ini sudah dewasa, bolehkah saya masuk semula dalam rahim ibu saya? Kan Imam macam tidak logik. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu guru di kalangan orang-orang Israel di ahli Taurat, tapi kau tidak paham. Firman Tuhan mengatakan bahwa itu semua berlaku dalam roh. Dia tidak tahu bagaimana Tuhan cara lakukan, tapi melalui firman dan roh kita dilahirkan kembali. Bagaimana itu? Apabila Yesus ditinggikan. Saya ingin beritahu kamu sini. Saya mau tarik perhatian kamu. Iblis, kamu sinonimkan dengan apa? Kita samakan dengan iblis dengan siapa? Berupa apa? Ular kan? Ular selalu kita gambarkan kejahatan. Tapi kenapa waktu peristiwa berlaku orang-orang Israel kena patuk ular? Dia kena patuk ular. Karena patuk ular, orang di padang gurun karena buat satu kesalahan di depan Tuhan, akhirnya mereka mengalami tulah. Mereka di patuk ular dan yang kena patuk ular itu mati. Jadi si Musa berdoa, macam mana ini Tuhan? Orang Israel mati semua ini kalau begini. Tuhan Yesus bilang, ambil satu tuangan tembaga buat bentuk ular dan kasih naik di atas tiang, dan barang siapa yang melihat, dia bilang kepada ular tersebut, patung ular tersebut akan sembuh, dia bilang. Kenapa ular? Kenapa tidak anak domba? Kenapa ular? Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah ia yang tergantung di kayu salib. Kamu tahu nggak ketika Yesus disalibkan? Kadang-kadang kita salah tahu, kita punya lambang yang betul lah. Lambang yang betul untuk ular yang digunakan sekarang ini adalah hospital. Kamu perasaankan? Ular itu ada satu, kan orang punya lambang itu ada ular satu tiang. Itu lambang kesehatan kata bangsa. Universal lah, bisa dipakai di mana-mana. Itu ular. Kenapa ular? Karena mereka coba tarik apa itu peristiwa ketika Musa meninggikan ular di padang gurun. Orang yang pandang itu akan sembuh. Jadi hospital itu diumpamakan seperti lambang ular yang ditinggikan di tiang di atas satu tempat. Tapi mereka tidak nampak, orang tidak nampak. Sebenarnya apa yang berlaku ialah dia menggambarkan Yesus. Tetapi kamu akan tanya, tapi penentuan kenapa Yesus disamakan dengan ular? Jadi kita salah. Sebenarnya salib adalah kutuk. Salib adalah ketika Yesus disalibkan, dia menjadi, saya minta maaf, ini kasar penggunaan perkataan saya gunakan. Yesus menjadi ular yang dikutuk, supaya Anda dan saya menjadi domba. Boleh bersama dengan saya? Kita yang ular sebenarnya, kita harus dihukum. Tapi Yesus menjadi ular, mengambil dosa kita, sehingga ketika saya buat gambaran seperti ini, ketika Bapak melihat disalib, dia bukan melihat Yesus, dia melihat ular yang dihukum. Dari mana ular itu? Daripada kita semua. Kita ini ular-ular kecil. Tapi Yesus tanggung semua itu dalam dosa, dalam badan dia, tubuh dia disalib, sehingga dia punya keadaan seperti ular. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah dia yang tergantung di kayu salib. Dia katakan sini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Maksudnya begini, apapun kegagalan kita, boleh bersama dengan saya, apapun kegagalan kamu dan saya, sebenarnya kita kena hukum. Tetapi hukuman itu bukan pada Anda dan saya, tapi pada ular yang tergantung di kayu salib. Kamu bilang, ini kekristenan ini seperti Bapa di surga tutup mata, macam kalau kita bilang semua dosa kita tidak lagi kena hukum, macam Tuhan
tutup mata dengan dosa-dosa kita. Biarlah si Denny itu dia biasa saja itu. Tutup mata saja apa yang dia buat. Tidak. Bukan Tuhan tutup mata dengan apa yang dosa-dosa kita buat. Tuhan benci dengan dosa yang kita buat. Dan Tuhan mau hukum dosa yang kita buat. Tapi ketika kita percaya pada Yesus, hukuman itu bukan pada Anda dan saya, tapi pada pengganti kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus mati untuk Anda dan saya. Apabila kita sadar bahwa seseorang mati bagi pihak kamu, itu bukan menggalakkan kamu untuk melakukan dosa. Tapi saya mengatakan sini, tetapi jikalau Anda gagal, saya tidak katakan gagal sengaja, mungkin kebodohan, masa bodoh, masa emosi tidak betul, kita putusan yang tidak tepat dan sebagainya. Saya beritahu kamu tidak lagi akan mendapat balasan apa yang membuat itu. Tidak akan mendapat balasan. Karena balasan itu sudah ditanggung oleh Yesus, Yesus kayu salib. Dan yang luar biasa satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Nah, ada satu yang menjadi cabaran. Karena apabila kita menerima firman Tuhan ini ada peperangan rohani. Akan berlaku peperangan rohani. Peperangan rohani maksudnya peperangan pemikiran. Orang selalu mendefinisikan peperangan rohani itu di gunung, di bukit dan sebagainya. Mereka pergi gunung dan mereka pun buat peperangan. Patahkan, hancurkan, kosok-kosokkan, kelapan dibilang gitu. Tidak masalah. Ataupun di pokok-pokok arah dan sebagainya, di batu-batu, berperang dengan iblis di situ. Sebenarnya peperangan yang berlaku adalah pikiran kita. So, mengapa pertobatan tentang pikiran? Kita mau percaya bahwa walaupun saya gagal, karena saya percaya Yesus, walaupun saya gagal, saya tidak akan menerima kutuk ini. Orang bilang, nah, apa yang kau buat ini? Hukum karma, kau kena ini balik. Kan? Tapi kamu katakan bahwa tidak, saya tidak lagi karena ini. Saya tidak kena lagi karena Yesus sudah mengambil itu balasan itu. Kutuk itu bagi pihak saya. Tapi iblis akan datang, dia bilang, kau bilang kau bagus, kau bilang kau rohani, kau bilang kau ikut Tuhan, tapi tengok apa yang kau buat. Iblis akan coba bawa kita pikir daripada kasih karunia, anugerah yang Tuhan telah berikan melalui kematian di kayu salib, mengambil alih segala kutuk itu bagi pihak kita kepada hukum Taurat. Saya beli dulu sebenarnya saya katakan, nah kamu gagal buat, dia coba ambil alih pikiran kita daripada fokus kepada Yesus yang telah sempurnakan semua dari kita kepada tanggung jawab Anda untuk menunaikan hukum Taurat. Kamu tahu iblis sebenarnya dia tidak senjata tahu. Dia tidak ada senjata. Dia guna senjata Tuhan. Dia guna apa yang Tuhan ada. Yaitu dia guna hukum Taurat. Dia seorang peguam dakwah yang gunakan undang-undang. Undang-undang baik untuk mempertahankan hak kita. Tapi boleh digunakan oleh peguam dakwah untuk mengenakan kita. Dan sebenarnya konsep keadilan yang dibawa oleh iblis ialah konsep keadilan kau buat, kau tanggung. Kau buat yang sempurna, kau diberkati. Kau gagal buat, kau tanggung. Sebenarnya iblis dia sama seperti apa yang dalam pikiran dunia ini. Apa yang Tuhan bawa kita untuk pikir ialah kau buat, kau gagal, tapi Tuhan Yesus yang tanggung. Bersama dengan saya. Jadi kamu percaya pada Yesus tanggung bagi pihak kamu, tapi iblis akan coba bawa pikiran kamu kena tanggung ini. Dan bila kamu katakan iya, percaya kamu kepada argumen atau hujah iblis itu lebih kuat daripada hujah firman Tuhan yang mengatakan tidak ada lagi kutuk untuk Anda. Sudah dibebaskan. Di mana yang lebih kuat, itu akan memberi kesan kepada Anda. Saudara, ini rahasia dia bagaimana kita hidup dan hidup berkemenangan. Yaitu orang benar hidup oleh iman. Sepanjang tahun 2023 ini, saya tidak katakan kita sempurna. Kamu akan diberkati karena kamu sempurna buat semua usaha perancangan, kamu execute semua, kamu punya plan dengan baik, kan? Kamu ada azam dan lakukan azam itu dengan baik, kamu tinggalkan yang jahat buat yang baik. Kamu simpan duit dan tidak boros, begitu kan? Akhirnya kamu diberkati. Tidak. Kita percaya bahwa kita diberkati pada tahun 2003 ini
bukan karena saya sempurna, bukan karena saya lakukan yang baik, tapi saya percaya walaupun saya gagal, bersama dengan saya. Walaupun saya gagal, nah saya tidak promote gagal. Saya mau kamu berjaya, saya mau kamu lakukan azam kamu. Boleh teruskan. Kalau mau buka bisnis, buka bisnis. Kalau mau buang itu kata-kata yang tidak bagus, buang itu. Saya amin itu. Yang tidak membangun itu, semua buang itu. Tapi jikalau kamu gagal pun, tahun 2003 masih berkat bagi Anda. Karena kutuk yang sebenarnya kita dapat, karena kegagalan kita itu diambil oleh Yesus. Peperangan dia adalah Iblis mengatakan kamu harus tangguh. Macam mana kamu diberkati? Kamu boleh menang, kamu boleh sukses, kamu boleh berjaya, kamu boleh mengalami segala sukses dalam kehidupan kamu. Kalau kamu gagal, mereka buat. Ini adalah untuk hukum Taurat. Saudaraku, kemudian kita pergi pada soal yang kedua. Boleh kan? Boleh, tidak panjang. Ini saja. Minggu lepas saya 1 jam lebih, saudara saya buka panjang lebih nawas. Sekarang saya bertobat. Haleluya. Yang kedua, pertanyaan dia, yaitu adakah kita orang yang percaya masih boleh kena kutuk? Saya katakan begini, tidak. Percaya tidak. Kan? Tapi mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan begini. Oke, sebelum itu saya beritahu, kegagalan ini boleh berlaku dalam kehidupan kita. Boleh ya, ini reality ya. Penetua, jangan khotbah saja, mesti yang reality, yang fakta. Tuhan tahu, sebenarnya bukan saya yang tahu, Tuhan lebih tahu. Masih ingat dari Mazmur? Firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Kalau nyanyi, saya ingat, mari kita lihat itu. Kita lihat itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbing aku, oke saya kasih ringkas dulu lah. Saya bukan kuat juga, tidak berkuat hafalan saya. Membimbing aku, menuntun aku. Tuhan menuntun, membimbing, semua Tuhan yang buatkan. Tapi akhirnya ayat yang keempat dia bilang, walaupun aku berjalan, aku sudah berjalan, bukan Tuhan yang pimpin. Aku berjalan di lembah kekelaman. Kan? Tuhan tidak bawa kau sana. Tuhan tidak tuntun, dia tuntun kau di air yang tenang, dia membimbing kau di rumput yang hijau, membaringkan kau di rumput yang hijau. Kan, dia menyegarkan jiwa kamu dan sebagainya. Tuhan punya kerja. Tapi akhirnya waktu peringkat itu domba kan, aku mau berjalan sendiri. Ayo yang itu lihat yang mulai. Tapi walaupun demikian, walaupun aku berjalan, bukan Tuhan yang pimpin, saya mau jalan sendiri. Di lembah kekelaman Tuhan tidak mau kau di situ. Tapi kau mau jalan juga sana, kita tidak takut bahaya. Karena tongkat dan gadamu akan menjadi penghibur Tuhan. Tuhan menghibur kita. Nah, terus satu yang luar biasa, bagi orang yang percaya, walaupun kita mengalami semua ini, kita bukan tinggal, dalam bahasa Inggris bukan dwell di lembah kekelaman, tapi kita berjalan, kita lalu saja. Jangan tinggal di situ, jangan terus buat kemah di situ. Boleh bersama dengan saya. Firman Tuhan mengatakan, walaupun kamu berjalan, lalu saja. Kita melalui cabaran, kita melalui godaan, kita melalui kelemahan kita. Nah, tapi jangan tinggal di situ. Bukan duel, bukan tinggal, tapi berjalan, lalu saja. Amin. Nah, saya mau bawa kita untuk lihat. Mari kita lihat Galatia pasal yang ke-6. Kita naik ke atas. Tadi 13-14 kan, kita lihat ke 6. Galatia pasal 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bagaimana Abraham dibenarkan? Apabila Abraham percaya, bukan karena dia melakukan. Malah orang bilang, tapi si Abraham dulu dia melakukan hukum Taurat dengan baik, tahu? Saya bingung. Kamu tahu Abraham ketika dia hidup, hukum Taurat belum ada. 400 tahun lagi baru ada hukum Taurat, zaman Musa. Musa itu dia punya cucu cicit, dia punya keturunan sudah. Waktu Abraham percaya, belum ada hukum Taurat. Dia tidak ada hukum Taurat, dia hanya ada mungkin peraturan dan sebagainya, tapi tidak hukum Taurat. Mungkin dia ada yang right and wrong, ada apa, tapi tidak hukum Taurat. Tapi dia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi firman Tuhan mengatakan karena dia percaya. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kamu lihat, dia bilang, bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Jadi orang-orang yang percaya adalah anak-anak Abraham.
Anak-anak Abraham maksudnya, masih ingat lagi yang kita baca firman Tuhan mengatakan kita menjadi ahli waris. Waris apa? Segala janji berkat yang Tuhan janjikan melalui Abraham. Jadi mari kita klaim tahun 2023 ini kita memiliki berkat Abraham. Dia katakan begini, dan kitab suci sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Tetapi terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Saya suka betul nih. Dalam kitab suci dia katakan yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, perkataan ini yaitu Tuhan membenarkan orang-orang Abraham bukan orang-orang Yahudi, adalah orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman. Kan? Tapi dia sudah beritakan ini lebih dahulu kepada Abraham. Dan dia katakan memberitakan Injil. Nah, ini yang satu yang luar biasa ini. Pada waktu Krismas kita belajar bahwa Bapa di surga bahwa Abraham pergi di luar kan lihat bintang-bintangan. Jadi banyak orang tidak tahu apa sih yang berlaku ketika dia lihat bintang. Ketika dia lihat bintang, sebenarnya Tuhan sudah lihat bintang, sebenarnya Tuhan sedang bicara Injil kepada Abraham. Injil yang sama kita bukan pada hari ini. Cuma waktu itu Abraham mungkin saya pikiran saya seperti ini. Bapak saudara bilang, Abraham percayalah bintang menceritakan rencana saya terhadap dunia ini. Bahwa satu hari nanti akan lahir juru selamat. Dan lihat itu bintang Leo, dia bilang. Dia bilang tentang Virgo. Bintang Virgo ini berbicara tentang seorang perawan yang melahirkan seorang bayi. Dan akhirnya diceritakan ujung sekali, akhirnya dia bintang Leo. Dia bilang ini bintang ini, Leo adalah seorang pribadi, juru selamat. Dia akan menyelamatkan umatmu dan seluruh bangsa dunia ini. Dan dia cakap itu adalah keturunan kamu. Dia akan lahir daripada kau punya loins, kau punya garis keturunan kau. Dan saya pernah bilang, wah keturunan saya akan jadi juru selamat. Percayalah Abraham, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai benar. Kita percaya sama, kita percaya pada Yesus Kristus yang lahir dari seorang perawan, yang menjadi seperti kita. Bapa di surga lahir sebagai manusia dalam pribadi Yesus Kristus, malah mati di kayu salib untuk Anda dan saya, dan menanggung segala kutuk hukum Taurat untuk Anda dan saya. Ketika Anda percaya, Anda diselamatkan. Ini yang lebih dahulu dikatakan sini, terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, dan dia katakan begini, olehmu segala bangsa akan diberkati. Oleh Abraham segala bangsa, termasuk dusun, murut. Dalam dusun saya banyak sekali ini, Purwio ada, Pujau, Purwio teman, Tatana, apalagi Liwan, apalagi banyak kan, kalau satu suku lagi banyak kan. Ini Labo, semua bangsa diberkati. Termasuk Murut. Kita ada Murut di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Dia katakan, jadi mereka yang hidup oleh iman. Jadi mereka yang hidup oleh iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sekali lagi, dia kata begini. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Soalan, macam mana kita hidup beriman? Orang benar hidup oleh iman. Apa? Kita percaya bahwa walaupun kita gagal, boleh bersama dengan saya, walaupun kita tidak sempurna, kita tidak akan mendapat kutuk oleh karena kegagalan kita. Amin. Mari kita lihat Galatia pasal 3 ayat 10. Ayat 10 firman Tuhan mengatakan, karena semua orang, tadi pertanyaannya adalah, adakah kita orang percaya masih boleh kena kutuk? Kan? Ini pertanyaan itu. Bolehkah kita mengalami kutuk ini? Ataupun kita pertanyaannya adalah, kenapa saya ini orang Kristen? Tapi ada orang Kristen tapi kenapa hidup dia bisa kena kutuk? Saya mau jelaskan ini, boleh? Dan saya mau kita paham. Dan bila kita paham, kita tahu bagaimana mengelak. Saya katakan mengelak untuk tidak kena kutuk ini. Galatia 3 ayat 10 dia katakan, karena semua orang
yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Oke, semua orang yang hidup dari pekerjaan, dia tidak katakan iman, tapi pekerjaan, perbuatan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Sekali lagi, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, apabila kita dengar ayat firman Tuhan ini, kita dapat satu garis pemisah, satu garis yang sangat halus dalam cara pikir kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen. Bila kita kadang-kadang kita memutuskan, kita bingung memutuskan bahwa apa yang kita buat itu akan mendapat balasan. Malah kita menggunakan, saya katakan, pemahaman ini untuk membentuk orang supaya tidak melakukan. Maksudnya kata lain, kamu percaya bahwa jika kamu gagal, kamu akan kena kutuk. Jadi kamu ajar pada orang lain, ajar pada diri kamu, ajar pada anak-anak kamu, ajar pada semua orang, ajar sesama, jangan lakukan, nanti kau kena kutuk. Boleh bersama dengan saya? Apabila kita orang Kristen percaya dan berpikiran seperti itu, kita berada di tengah-tengah. Tuhan hanya akan ambil alih sepenuhnya peranan Dia apabila kita percaya. Tidak ada campuran. Kalau ada campuran berpikiran kita bahwa hukum Taurat itu masih berfungsi dalam kehidupan Anda dan saya, walaupun sedikit, yang sedikit itu akan mendapat kesan karena hukum Taurat. Saya tidak pernah sampaikan, walaupun saya cinggungan, tapi karena saya mau sampaikan tidak berapa. Saya berdoa supaya Tuhan masih paham kamu. Jadi, maksudnya begini, kita karena setiap kali kita menghadapi situasi, kita terus berpikir, di mana saya punya dasar? Adakah saya percaya bahwa Tuhan sudah ambil kutuk ini daripada saya? Atau saya masih kena atau ini? Masalahnya ialah ada iblis mau tuduh kamu, dia akan bantu kamu, dia bantu kamu. Nah, saya berkata tubuh kita ini, tubuh kita yang panah ini juga bertindak sedemikian. Jangan bilang iblis. Iblis kadang-kadang bilang semua iblis punya masalah. Atau ada iblis di sudut-sudut yang nangis-nangis. Dia bilang sedih. Kenapa? Belum tuduh semua saya, maka bukan saya semua. Dia bilang. Ada yang kau sendiri. Saya berkata kamu bahwa tubuh kita ini juga ada satu sistem. Dipanggil secara genetik. Secara genetik dalam tubuh kita ini akan bertindak sesuai dengan apa yang kita percaya. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah tubuh yang panah. Boleh bersama dengan saya. Ini tubuh panah. Pikiran kita akan menentukan apa yang terjadi dengan tubuh kita. Saya katakan pikiran, iman kita, roh kita, cara berpikir kita akan menentukan apa yang kesan pada tubuh kita. Kalau kita bilang habis lah ini, mati lah ini, kita sel akan bilang, oh, kita punya bos yang paling besar itu tak kita pikiran kita bahwa kita akan mati. Bahkan kita sedia untuk mati. Jadi sel-sel pun makin jadi lemah. Sistem imun kita pun menjadi tidak kuat. Tidak pahlawan sudah. So mengapa dalam dunia ada satu sistem yang coba mempengaruhi kita punya genetik tubuh kita ini untuk positif dengan berpikiran positif. Saya boleh, saya sehat, dia bilang. Tapi itu hanya pikiran manusia. Tidak ada dasar untuk percaya bahwa dia boleh, dia sehat berdasarkan kekuatan dia. Tapi kita sebagai orang percaya, kita boleh bercakap sedemikian rupa dengan iman. Kita sehat, kita boleh karena Yesus yang ada dalam kita. Amin. Nah, jikalau kita berpikir sebegini, kita buat kesilapan, alamak, saya bohong. Macam lain, Tuhan masih memberkati saya kayak ini. Oh, mungkin Tuhan tidak memberkati saya sudah. Kalau saya buat bagus, maka ini baru Tuhan berkati saya. Ini saya macam mana Tuhan mau memberkati saya kalau saya buat salah? Tengok, kamu sedang berpikir sesuai dengan hukum Taurat. Mereka yang hidup oleh pekerjaan hukum Taurat akan dibawa kutuk. Tapi mereka kalau saya ubahnya, ini bahasa saya ubah, bukan ubah, kasih dia kontra. Jika mereka berpikir dengan iman, akan tidak berada di bawah kutuk. Boleh bersama dengan saya.
Masalahnya kita masih begini, pikiran kita ini. Dengan pikiran Tuhan, dengan pikiran kita punya norma. Yang saya cakap tadi itu sebenarnya sudah dari norma dalam dunia ini. Bukan hanya dalam gereja, bukan hanya orang yang mengajar hukum Taurat, tapi dalam dunia ini. Mana kita belajar tentang hukum karma di TikTok dan sebagainya. Mana kita belajar tentang jahat di beras jahat di media sosial. Kan? Iya, dia buat jahat sama saya, iya, dia temu masalah dia akan balas. Jadi kita percaya. Bila kamu percaya, kamu akan dibawa kutuk. Mungkin satu hari kamu pikir orang lain, dan kalau kamu yang gagal, kamu yang kena kutuk. Bila saya dapat ini, bila saya sampaikan ini, saya percaya ini agak keras. Itu kan jam daging, yang keras ini kan. Kamu nampak tidak yang kehidupan Kristen kita ini adalah it's all about how we think, bagaimana kita berpikir dan percaya. Bukan bapak buta, tapi percaya pada apa yang Tuhan katakan tentang Anda dan saya. Jadi pada hari ini, jika saya percaya, walaupun saya gagal, saya tidak akan pernah kena hukum. Saya tidak akan kena hukum karma. Nah, saya bukan promote juga, kalau begitu buat salah. Tidak. Seseorang mati untuk kamu itu bukan satu motivasi untuk mau buat sesuatu yang sembarangan. Malah kasih Tuhan itu akan menjadi motivasi kita untuk melakukan yang baik. Nah, saya katakan perkataan ini salah semuanya, bukan motivasi, memberikan kita buah roh untuk melakukan yang baik. Saya simpulkan begini. Percaya yang benar akan menghasilkan pekerjaan yang benar atau perbuatan yang benar. Percaya yang salah akan menghasilkan perbuatan atau pekerjaan yang salah. Malah lebih sedih lagi, percaya yang salah akan mendapat kutuk. Tapi percaya yang benar akan membebaskan kita dari kutuk. Dan bukan hanya bebas dari kutuk, tapi firman Tuhan mengatakan layak menerima dan mewarisi janji berkat Abraham. Haleluya. Nah, saya beritahu, kalau pada mereka yang bilang, penutup mesti melakukanlah, orang-orang yang mesti lakukan dengan baik, kalau cuma mesti membuat, boleh. Kalau kamu buat dengan baik, saya beritahu kamu, buat sebaik mungkin. Karena firman Tuhan mengatakan di sini, dia bilang begini. Karena semua orang yang hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada yang tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia. Bukan yang bilang gagal. Dia buat tapi tidak setia. Jadi saya cadangkanlah jemaat BOB begini. Mari kita awal-awal give up. Mari kita awal-awal putus asa dengan kemampuan kita untuk melakukan yang baik supaya kita diberkati. Tapi kita mula letakkan seluruhnya bukan pekerjaan, bukan usaha saya, bukan kemampuan saya, tapi kita percaya pada Injil Kristus. Seperti Abraham, Tuhan bilang, waktu itu kapan nanti lahir seorang perawan, dia menjadi, lalu dulu ada saya tuliskan, bukan ditulisnya Yesus, dia menjadi Lainah Juda, singa Yehuda. Suatu hari nanti dan itu lahir dari kau. Dan orang bilang, saya percaya ada juru selamat akan menyelamatkan, bukan hanya keturunan saya, tapi saya sendiri akan diselamatkan. Kita dia percaya. Mari saudara kita putuskan hari ini. Kita pilih untuk percaya. Dan firman Tuhan mengatakan, dia ulang. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian baru kan, dia ulang lebih dari 3 kali. Yang cara begini, melalui Paulus. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Bukan dengan perbuatan, bukan mix. Sebagian besar iman, mesti buang juga sedikit tidak. Karena firman Tuhan mengatakan mereka yang tidak setia melakukan hukum Taurat, mereka gagal sedikit saja, bukan gagal semua. Pun di bawah kutuk kita. Amin. Saya mau simpulkan ini, mari kita baca ayat yang terdapat di ayat yang ke-14 balik, Galatia 3:14. Dia bilang begini. Yesus Kristus telah membuat ini. Apa dia buat ini? Itu pekerjaan dia, bebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Dia digantung di kayu salib seperti ular. Dia menjadi kutuk supaya kita menerima berkat. Yang katakan ini, dia buat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain, Tuhan Yesus buat ini supaya berkat itu sampai kepada orang-orang dusun yang percaya. Orang-orang murid yang percaya.
orang-orang Sarawak, orang-orang Borneo yang percaya. Siapapun bangsa-bangsa yang diberkati. Dia katakan sini sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman, oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Firman Tuhan mengatakan roh itu diberi pada Anda dan saya supaya kita menjadi ahli waris, kita boleh panggil Bapa, ya Aba, ya Bapa. Waris apa? Segala berkat yang dijanjikan melalui Abraham. Amin. Haleluya. Saudaraku, pada hari ini kalau saya lebih katakan, saya tidak panggil ke mimbar, tidak mimbar kita. Saya panggil kamu untuk bertobat. Boleh? Ubah cara pikir kita. Daripada melihat bahwa kita masih terikat dan ada kesan, ada efek dengan hukum Taurat. Dengan katakan Tuhan, saya tidak ada kesan lagi dengan hukum Taurat. Karena Tuhan Yesus telah bebaskan saya dari hukum Taurat. Segala kutuk hukum Taurat, maksudnya kegagalan melakukan hukum Taurat. Pergi keluar sana dengan iman, percaya, dipimpin oleh Tuhan. Tapi jika Anda gagal, jangan sekali-kali tunduk kepada argumen atau hujah iblis mengatakan, nah kau pada kutuk ini, macam mana kau diberkati pada tahun ini, tengok apa yang sudah kau buat, tolak itu dalam nama Yesus. Katakan begini, iblis, betul saya gagal, betul saya salah, betul saya tidak sempurna, tapi Yesus telah dikutuk supaya saya menerima berkat, dan Yesus mengambil kutuk saya, mati di kayu salib. Saya percaya pada karya salib, saya hidup oleh iman, saya sudah dibebaskan, bukan boleh apa yang saya nampak saya ini gagal dan sebagainya. Iblis, terima kasih. Pergilah kau urus dengan orang lain. Tapi saya percaya pada berita Injil. Amen. Mari kita berdoa.